Film diawali kita berada di pesawat Ridley dan ayahnya Elliot yang sedang melakukan perjalanan menuju pertemuan Elliot di suatu tempat sekalian mengajak Ridley liburan. Mereka ini hubungannya tidak begitu dekat. Selama perjalanan di mobil, Elliot memiliki alergi selalu bersin. Elliot berharap dengan perjalanan kali ini memperbaiki hubungan mereka karena mereka akan pergi ke suatu tempat yang jarang banget dijamah oleh manusia. Tapi di sisi lain ada goa dan kita mendengar suara aneh. Masih dalam perjalanan yang cukup jauh, Elliot membicarakan kemana kita akan pergi kepada Ridley. Elliot bilang bahwa kita akan menuju ke rumah keluarga Leopold, keluarga kaya raya yang menyumbangkan cagar alam mereka untuk publik. Nah, Elliot ini bekerja di perusahaan farmasi milik Leopold. Jabatan Elliot sebagai wakil direksi. Lalu mereka memasuki kawasan Leopold, kawasan yang dilindungi. Gak lama dari itu telepon datang dari Griffin. Dia bilang kalau atasan Elliot yaitu Odell Leopold sudah menunggu Elliot selama 1 jam dengan nada marah karena susah sinyal telepon pun terputus. Elliot yang gugup karena sudah ditunggu. Dia menambah kecepatannya hingga akhirnya menabrak sesuatu. Elliot menabrak seekor hewan. Mereka pun keluar untuk mengecek. Elliot membawa kunci mobil untuk berjaga-jaga dan ternyata mereka menabrak seekor kuda mitologi yaitu unicorn. Terlihat kuda itu terkapar lemas dengan luka di badan. Elliot sudah gelisah dan ketakutan karena terlambat juga menabrak hewan di kawasan lindung. Ridley melihat tanduk unicorn itu menyala. Dia memegangnya dan sebuah keajaiban muncul. Ia mengalami penglihatan kosmik yang aneh. Ridley seperti dibawa ke alam lain. Dipanggil oleh ayahnya pun tidak menyaut. Sampai akhirnya Elliot melakukan ini. Mereka sampai di rumah keluarga Leopold. Dipersilahkan masuk oleh staf di sini bernama Shaw dan ternyata mereka membawa unicorn itu di mobil. Ridley dan Elliot disambut oleh anaknya Odell Leopold bernama Shepard Leopold. Belinda Leopold, istri Odell pun hadir menyambut yang baru saja dia selesai Zoom meeting yayasan. Belinda Leopold sedikit menjelaskan keadaan Odell dan mengantarnya bertemu dengan Odell. Keadaan Odell ini tidak sangat baik, sakit parah, kanker stadium akhir. Di sini Ridley bengong, tiba-tiba mengingat unicorn. Dia ditegur oleh Odell kenapa bengong. Ridley menjawab kalau dia tidak bisa tinggal di sini selama sepekan, tapi keluarga Leopold menyuruh untuk tinggal selama itu. Elliot mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Ridley membasuh muka. Terlihat ada merah bekas darah unicorn yang bercampur dengan jerawat. Saat Ridley keluar, dia melihat jendela. Tidak lama melihat lalu pergi lagi. Para staf juga kepo. Shaw dan Griffin melihat keluar jendela. Mereka melihat keadaan mobil Elliot yang bempernya rusak. Lalu mereka dipanggil oleh Odell. Dan Ridley di toilet membasuh muka bekas darah. Saat selesai dilap, tiba-tiba jerawat dia hilang seketika. Sementara Elliot berkumpul dengan keluarga Leopold. Keadaan Odell ini sangat parah. Dia sudah pasrah karena segala pengobatan sudah dilakukan tapi tidak bisa sembuh. Maka dari itu, alasan keluarga Leopold menyuruh Elliot hadir di sini dengan Ridley karena mereka ingin tahu soal hubungan Elliot dan Ridley. Bukan tanpa tujuan karena perusahaan Leopold jika Odell meninggal, Elliot akan menjadi pemimpinnya. Bisa dibilang keluarga Leopold tuh lagi ngetes Elliot. Di sini Elliot membawa selembar kertas berupa kontrak. Tiba-tiba dia buram ketika pakai kacamata untuk membaca. Belinda sempat bertanya soal pendidikan Ridley karena mereka ingin Ridley bekerja juga di perusahaannya. Tapi sayang, Ridley malah lebih tertarik seni daripada dunia farmasi. Lalu Ridley tiba-tiba memanggil Elliot membicarakan soal unicorn. Dia merasa ada sesuatu yang memanggil, tapi Elliot bilang unicorn itu sudah mati. Nanti malam Elliot akan menguburnya setelah semua orang tidur. Dan tiba-tiba mobil Elliot bergerak. Elliot pun bicara dengan Odell izin mau mengantarkan Ridley ke bandara. Di sini terjadi ketegangan. Elliot ini tidak seperti mereka kira.
Selama ini, Odell mengetahui Elliot tuh adalah orang yang penuh integritas dan tanggung jawab. Tapi baru saja bicara sebentar soal perusahaan, dia seperti menghindar. Keadaan semakin kacau karena suara mobil itu semakin keras terdengar. Semua orang keluar dan yang terjadi setelahnya adalah unicorn itu mati. Semua orang heran karena baru pertama kali melihatnya, tapi tidak dengan Ridley dan Griff yang tahu kalau itu adalah unicorn. Odell mendekat melihatnya juga. Dan di sini Elliot baru sadar, alerginya sembuh juga dia bisa melihat jelas tanpa kacamata. Ditambah Ridley terlihat mulus wajahnya tanpa jerawat. Odell pun meminta pengawasan khusus kepada militer dan pemerintah. Odell akan meminta merahasiakan kejadian ini dan membantu Elliot secara hukum agar tidak dipenjara. Setelah itu Odell pergi dan bilang kepada Belinda panggil Dr. Song beserta labnya dan kontraktor keamanan juga. Malamnya Elliot masuk ke kamar Ridley, mencoba untuk mencairkan suasana hati Ridley karena persoalan tadi siang. Ridley bilang kalau dirinya tuh seperti memiliki koneksi dengan unicorn. Elliot mendekat mencoba mendengarkan. Setelah itu dia bicara malah memperburuk suasana. Elliot bilang akan membawa Ridley terapi untuk masalah keanehan pada dirinya. Perkataan itu tidak membantu sama sekali, jadi dia diusir. Masih belum menyerah, Elliot bicara di balik pintu mengungkapkan perasaannya bahwa Elliot sayang kepada Ridley. Ridley yang sedang scroll foto-foto keluarga saat ibunya masih hidup, tiba-tiba dia melihat salah satu foto yang di belakangnya ada gambar unicorn. Foto tersebut saat mereka berlibur di museum. Setelah itu dia googling soal unicorn. Elliot keluar melihat unicorn yang sudah dibungkus, lalu menghampiri Shepherd yang sedang berendam. Ngobrollah mereka. Shepherd bicara soal Ridley yang sepertinya dia tidak menyukai ayahnya. Elliot mengelak soal itu dan tiba-tiba terdengar suara auman yang membuat Shepherd takut. Beranjak dari kolam, lalu Aurora terlihat jelas. Ridley masih mencari tahu soal unicorn. Dia menonton video penjelasan unicorn. Pada abad pertengahan, unicorn hidup. Mereka sulit dijinakan. Hingga suatu hari ada seorang perempuan dengan hati yang tulus bisa menjinakkan unicorn. Namun setelah itu manusia malah memburu mereka dan terjadi pembalasan oleh unicorn. Setelah itu, saat Ridley tidur, dia bermimpi. Paginya tiba-tiba Elliot dibawa oleh orang dengan APD lengkap, diperiksa karena tiba-tiba sembuh seketika. Di sini juga ada unicorn yang tergeletak. Setelah selesai, mereka berada di depan meja makan mendengarkan Dr. Song menjelaskan riset tentang unicorn. Song sendiri bingung sama spesies ini karena ini bukan kuda biasa. Lalu Ridley bicara dengan Elliot hasil riset semalam tentang unicorn, membicarakan foto-foto ketika mereka berlibur di Museum Dewangga. Tapi Elliot tidak mendengarkannya, malah mengalihkan topik. Lalu tiba-tiba seorang dokter bernama Batia datang. Dia bilang ada yang janggal di tanduk, semacam ada bioelektrik yang masih mengirim sinyal kepada syaraf. Oleh karena itu, Song akan mempelajari hal baru ini. Mendengar semua penjelasan dari Dr. Song, Odell bertekad sebelum dia meninggal akan mengungkap tuntas makhluk ini, yaitu unicorn, dan dia sendiri yang akan menjadi bahan percobaan. Serpihan bubuk dari tanduk dicairkan lalu disuntik dalam infusan Odell. Ridley karena susah sinyal, dia mencoba mencari sinyal masuk ke hutan. Sementara di lab, Batia mengecek unicorn dengan alat. Terdeteksi sinyal bioelektrik malah semakin kuat. Lalu Ridley masih terus menyusuri hutan dan dia menemukan salah satu pohon dengan goresan dan dia mendengar suara dari dalam hutan. Elliot mengunjungi Odell menanyakan keadaan. Odell bilang dia merasa baikan. Odell sangat berterima kasih kepada Elliot atas penemuan ini. Odell berjanji Elliot akan menjadi mitra dan mendapat royalti atas penemuan unicorn. Odell juga ngoceh soal tanah Blackfoot yang saat ini ditinggali. Karena terlalu banyak bicara, Odell batuk-batuk dan keadaannya nggak karuan. Belinda pun menyuruh suaminya lebih baik tidur.
Dan kita berpindah di suatu ruangan. Ridley sedang melakukan riset soal unicorn. Dihampiri oleh Shepherd, bertanya apa yang dilakukan Ridley. Dia pun menjelaskannya. Shepherd tertarik. Dia mencoba membantu meminta Griff membawakan mesin cetak besar miliknya. Shepherd meminta Ridley cetak semua hasil riset dan presentasikan kepada ayahnya. Lalu tiba-tiba saat hendak keluar, Shepherd melihat ayahnya sembuh total. Orang-orang juga melihatnya kaget karena mengetahui hal ini berhasil. Song pun mengambil sampel darah Odell untuk dipelajari dan ternyata Odell dinyatakan sembuh dari kanker. Seperti keajaiban tapi ini nyata. Bahkan Song sendiri terkejut dengan hasilnya. Odell kembali bersemangat. Dia merasa tubuhnya sudah tidak rentak lagi. Dengan penuh ambisi, Odell ingin membawa unicorn itu ke lab utama untuk membuat replikanya. Ridley yang mendengar ini dia bete lalu pergi karena ini adalah hal yang baru di dunia farmasi. Dengan kata lain, kita menemukan obat kanker, kata Odell. Namun Song bilang kita tidak bisa memproduksi lagi. Odell pun kecewa. Tapi mau gimana lagi, Song sudah menjelaskan Odell hanya memiliki satu unicorn saja. Maka hukum pasar bilang jika supply sedikit dan demand tinggi, harga pun akan naik. Akhirnya semua orang sibuk. Keluarga Leopold mencari klien untuk menjual darah unicorn. Mereka menjual dengan harga fantastis. Darah unicorn ini terjual cepat. Elliot yang menghitung hasil, dia pun kaget karena uangnya banyak banget. Setelah semua selesai, Ridley bicara membawa hasil cetakan. Ridley menjelaskan bahwa tindakan saat ini adalah salah. Unicorn seharusnya dibiarkan bebas. Jika ini diteruskan, maka akan terjadi hal buruk. Tapi Odell melihat semua ini dari sudut pandang bisnis. Elliot pun tidak bisa membela anaknya. Dia terpaksa mengikuti kemauan Odell. Ridley kecewa dan dia pun keluar. Di luar terlihat Aurora kembali muncul. Sementara keluarga Leopold merayakan keberhasilan mereka. Unicorn sudah dibungkus rapat dan persiapan untuk pengiriman sudah siap. Griff keluar membuka pintu gerbang, lalu tiba-tiba listrik padam. Handphone terlihat rusak, alat Batia mendeteksi gelombang elektromagnetik semakin kuat. Keluarga Leopold menyuruh Elliot memeriksa keadaan. Elliot menghampiri Song dan Batia, dan tiba-tiba tanduk muncul dari badan Dr. Song. Tim keamanan Shaw dan yang lain menembaki unicorn. Beda dengan Griff, dia lari, nggak tahu kemana. Elliot melihat Ridley menyuruhnya untuk masuk ke mobil. Dan tiba-tiba unicorn itu muncul menyerang Ridley. Amukan unicorn itu membuat mundur pasukan Shaw. Unicorn itu berhasil membunuh salah satu anggota keamanan, Ridley dan Elliot yang bersembunyi di balik mobil. Saat Elliot membuat rencana untuk kabur, tapi Ridley pergi dan berlari sendiri. Sehingga unicorn itu mengejar. Keadaan yang terpojok, tapi unicorn ini di hadapan Ridley malah jinak dan tanduknya menyala saat akan disentuh tanduk itu, dan ini yang terjadi. Setelah terjadi perdebatan di ruang makan, Ridley sudah memberitahu kalau semua ini tidak boleh dilakukan, tapi tidak ada yang percaya. Lalu Odell mencoba mendengarkan teori dongengnya Ridley, katanya. Ridley pun bilang entah bagaimana dia memiliki koneksi dengan unicorn saat pertama kali memegang tanduknya. Ridley bilang unicorn yang besar itu hanya ingin anaknya dilepaskan. Hal ini dibenarkan oleh Griff dengan mengatakan alasan kenapa Dr. Song diserang. Tapi tatapan Odell merubah Griff seketika. Tanggapan Odell dan Belinda malah meminta untuk mengambil unicorn yang lebih besar itu untuk diobati, katanya, karena dia telah tertembak. Belinda bilang kita ini nggak cuma mengambil keuntungan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umum. Jadinya mereka malah mempersiapkan untuk memburu unicorn. Semua senjata dikeluarkan dan orang-orang dibawa untuk memburu, termasuk Elliot. Ridley memanggil ayahnya dan meminta untuk tidak ikut, tapi Elliot lebih memilih Odell dengan alasan kalau kita akan mendapatkan bayaran tinggi. Elliot janji ini hanyalah sebentar. Shepherd menghampiri Batia
yang sedang sedih. Shepard di sini bicara seperti ingin mengembalikan semangat Bhatia untuk melanjutkan hasil penelitian Dr. Song. Sambil mengambil sampel tanduk unicorn, dia terus bicara. Ngomong-ngomong, Shepard mengantongi salah satu sampel tersebut tanpa diketahui Bhatia. Selama percakapan ini, Ridley menyimak dari lantai 2. Sementara tim regu pemburu unicorn menemukan jejak darah unicorn dan Shepard membuat ide gila menghirup serbuk tanduk unicorn, dan ini yang terjadi. Ridley yang berada di mobil, dia melihat Aurora kembali muncul. Dia pun kembali ke rumah melihat kertas yang telah dia cetak, dan Ridley menyadari kalau unicorn itu abadi. Ridley tersadar dia mengirim pesan kepada ayahnya tapi tidak ada sinyal karena Elliot dan yang lain masih melakukan pencarian. Ridley melihat Bhatia menjelaskan kepada Shepard bahwa unicorn itu hidupnya abadi karena berasal dari tanduknya yang bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Shepard mendengar ini, dia menyuruh Bhatia memotong tanduknya dan berikan kepadanya. Setelah itu Ridley menghampiri Griff meminta cara untuk bisa menghubungi ayahnya. Bhatia berhasil memotong tanduk dan regu pemburu sudah berhasil menemukan unicorn yang hidup kembali. Elliot membuka HP-nya penuh dengan pesan dari Ridley menyuruhnya untuk kembali karena yang terjadi selanjutnya adalah mereka kini tinggal bertiga terkepung. Salah satu anggota juga sudah dibawa oleh unicorn. Odell dan Elliot berlari menyelamatkan diri kembali ke rumah. Namun unicorn itu masih terus mengikuti, gak cuma satu tapi dua. Odell mencoba mengendalikan kedua unicorn tersebut. Awalnya seperti berhasil, tapi setelah itu semua orang masuk berada di dalam rumah. Terjadi perdebatan. Griff dan Ridley membawa mayat unicorn. Sepertinya unicorn ini adalah anaknya unicorn yang berada di luar. Ridley akan keluar tapi ditahan oleh ayahnya. Belinda menghentikan perdebatan. Dia ngobrol dengan Ridley bagaimana mengatasi situasi ini. Dia bilang anak unicorn ini harus dikembalikan kepada orang tuanya. Belum selesai menjelaskan, unicorn itu menghancurkan sumber listrik di rumah. Ini bencana karena gerbang rumah ini untuk membukanya harus menggunakan listrik. Artinya kita semua terjebak di sini. Hanya satu cara untuk mengakses gerbang dengan cara membukanya manual. Belinda melimpahkan semua beban untuk membuka gerbang kepada Griff. Griff sempat menolak, tapi mau gimana lagi? Banyak orang yang setuju. Griff yang melakukannya. Dan sementara yang mengurus mayat unicorn adalah Bhatia dan Elliot. Tanduk yang sudah dipotong dimasukkan ke sebuah tabung. Rencana pun dilakukan. Belinda yang akan pergi malah dia tidak menemukan anaknya. Lalu dia pun mencarinya masuk ke dalam, meninggalkan tabung di luar bersama Elliot. Ternyata Shepard sedang menghirup serbuk tanduk unicorn lagi. Saat melakukan itu, dia melihat hasil cetakan Ridley. Di luar, Bhatia dihampiri oleh orang tua unicorn itu dan Griff memutar tuas untuk membuka gerbang. Saat gerbang sudah terbuka, Bhatia lari. Namun, serbuk tanduk unicorn yang telah dia curi terjatuh. Dia berhenti untuk mengambil, bukannya langsung pergi, dan ini yang terjadi. Griff kabur. Orang yang tersisa masuk lagi ke rumah. Otak Shepard semenjak menghirup serbuk unicorn menjadi pintar. Kini dia mengerti unicorn itu hanya bisa dikendalikan oleh seseorang yang hatinya tulus, dan itu adalah Ridley. Mereka memisahkan diri dan tiba-tiba suara dari luar terdengar lagi. Bukannya mencari solusi, Shepard malah mau menghisap serbuk unicorn lagi karena keadaan sudah parah banget. Elliot mengatakan kepada Belinda kalau dirinya resign. Demi kelangsungan hidup, Elliot pun pergi. Shepard menghirup lagi serbuk unicorn, membuat dia sempat gak sadarkan diri, lalu bangkit lagi dan mengatakan, Shepard menarik Ridley untuk melakukan rencananya, tapi unicorn itu sudah berada tepat di depan pintu dan berusaha untuk menghancurkan pintu. Dari belakang dan depan dua unicorn berhasil masuk. Mereka berpisah lagi. Elliot dan Ridley lari ke lantai 2. Mereka bersembunyi di kamar. Elliot mengintip keluar untuk memastikan keadaan.
Sementara Shepherd dan Belinda di bawah, dia bersembunyi dari unicorn yang berada di dekatnya. Tabung isi tanduk itu berada jauh dari jangkauan mereka. Jadi Shepherd melakukan pengalihan melemparkan sendal ke piano. Setelah unicorn teralihkan, kini kesempatan emas untuk mengambil tabung. Mereka berlari menuju ruang kerja Odell untuk bersembunyi. Di sini Shepherd menemukan panah miliknya. Belinda memiliki rencana meledakkan unicorn dengan oksigen milik Odell, tapi Shepherd menolak. Menurutnya itu akan merusak aset. Shepherd memiliki rencana menggiring Ridley, lalu menangkap unicorn dan mengembangkan biak mereka. Belinda muak membuka tabung itu dan ternyata tanduknya sudah hilang. Elliot dan Ridley masih diawasi oleh unicorn. Ridley nggak ngerti kenapa mereka mengincar. Ternyata Elliot mengambil tanduk yang ada di tabung. Ridley kecewa dengan ayahnya, tapi Elliot membela dirinya. Dia hanya ingin memastikan mendapatkan bagian demi Ridley karena janjinya terdahulu untuk mencukupi kebutuhan Ridley di hadapan istrinya sebelum meninggal. Ridley luluh dan memeluk ayahnya. Belinda dan Shepherd mendengar suara unicorn yang mungkin berasal dari dapur. Merasa aman, mereka pun beranjak dari tempat persembunyian. Belinda membawa tabung oksigen. Ketika Belinda menguping di balik rak buku, keadaan memburuk. Belinda ditangkap unicorn. Elliot dan Ridley juga sudah terpojok, pintunya berhasil dibuka. Dengan sisa tenaga, Belinda mencoba melawan sedangkan Shepherd dari atas melihatnya. Lalu Elliot dan Ridley lari keluar, tapi Elliot menahan dirinya di dalam untuk mengalihkan perhatian. Shepherd mempersiapkan panahnya dengan api untuk membakar unicorn itu. Belinda sudah menyuruh untuk melakukannya, tapi Shepherd malah berhenti dan kabur karena jika dilakukan ini bisa merusak aset, dan sementara Elliot berhasil kabur. Ridley terjun dari jendela. Keadaan sekarang sudah siang. Dia melihat ayahnya dikejar oleh unicorn. Tiba-tiba Shepherd menodongkan panah kepada Ridley. Elliot berlari jauh menuju hutan sambil membawa tanduk. Ridley sesuai rencana Shepherd. Dia menjadi umpan untuk unicorn dan muncullah unicorn keluar dari rumah. Tidak seperti di gambar kita kenal. Ini menyeramkan, berwarna hitam. Unicorn itu mendekat, bukan untuk menerkam melainkan tidur di pangkuan Ridley. Shepherd yang memiliki kesempatan, dia langsung mengikat kaki unicorn itu. Setelah selesai mengikat, Elliot datang bersama unicorn satunya. Unicorn itu sama mendekat Ridley dan tidur di pangkuannya Ridley. Shepherd mengikat lagi kaki unicorn, lalu memuji Elliot yang berhasil membawa unicorn. Elliot yang sekarang sudah berubah, tidak lagi mengejar uang. Dia mendekati Shepherd dan yang terjadi, mereka saling menusuk. Luka Elliot dalam. Dia kehilangan banyak darah. Shepherd masih bisa bangkit. Dia mengincar daging dan darah unicorn agar bisa sembuh. Tapi terlambat. Dia ditendang duluan hingga tewas. Elliot pun demikian. Dia tewas karena kehabisan darah. Kedua unicorn itu melihat Ridley sedih. Lalu mereka membawa Elliot, membaringkan di dekat anak mereka, dan melakukan ritual untuk menghidupkan kembali. Elliot dan anak unicorn pun hidup lagi. Setelah selesai, semua unicorn itu pergi ke hutan dan Elliot kembali hidup. Lalu datanglah Griff membawa polisi. Alhasil mereka pun ditangkap dan dibawa oleh polisi. Dan saat di perjalanan, tiba-tiba unicorn itu kembali berlari di samping mobil polisi. Dan film pun tamat. Mereka berakhir bahagia. Baiklah penonton, bagaimana filmnya? Cukup seru lah ya untuk menemani waktu gabut kalian. Oke, baik, sampai di sini aja video hari ini. Gua Hangga, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.